Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Salsa Safira dari kelas 2C Prodi Psikologi Universitas Maliku Saleh angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait dengan sensasi, persepsi, dan atensi berdasarkan mind mapping yang sudah saya buat ini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah sensasi. Sensasi adalah fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera yang mencakup seperti mata, penglihatan, telinga, pendengaran, hidung, penciuman, lidah, pengecapan, dan kulit peraba. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi merupakan pemahaman sensoris yang bermakna yang dihasilkan setelah otak menggabungkan dan mengorganisasikan ratusan sensasi. Nah, persepsi itu sendiri adalah hasil interpretasi terhadap rangsang-rangsang yang diterima dan proses diterimanya rangsang sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses sensasi menjadi persepsi? Yang pertama itu ada stimulus. Stimulus di sini seperti cahaya, suara, atau suhu. Selanjutnya dari stimulus beralih ke tranduksi. Tranduksi di sini ada sinyal cahaya menuju ke impuls syaraf. Terus ada otak, yaitu primary areas, yang dimana di sini impuls syaraf menjadi sensasi. Selanjutnya di otak juga, yaitu association areas, dimana sensasi diubah menjadi image yang bermakna atau persepsi. Yang terakhir ada personalized perception, dimana pengalaman, lingkungan, emosi, ingatan-ingatan personal akan menambah persepsi kita. Oleh karena itu, persepsi bisa tidak mencerminkan stimulus aslinya. Kenapa demikian? Karena persepsi dapat bias, berubah, dan distorsi. Proses merubah sensasi menjadi persepsi juga dipengaruhi oleh keadaan diri kita loh, yaitu apakah diri kita dalam keadaan sadar, sehat, khawatir, emosional, terus mengantuk, termotivasi, atau dipengaruhi oleh obat-obatan ilegal. Nah, jadi dalam sensasi terdapat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera. Jadi di sini Salsa bakal menjelaskan sedikit tentang alat-alat inderanya. Yang pertama itu ada mata atau penglihatan. Prosesnya seperti berkas cahaya memasuki mata melalui kornea dan lensa dan mengarahkan berkas citra dari objek yang dilihat ke retina. Jadi rangsang yang sesuai itu adalah cahaya. Panjang gel cahaya yang bisa ditangkap oleh mata yaitu 400 sampai 700 nm. Telinga, pendengaran. Jadi telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama telinga tengah, kedua ada telinga dalam, dan ketiga ada telinga luar. Selanjutnya ada hidung, penciuman, yaitu stimulus bau, di mana ada 6 bau utama yang dapat ditangkap oleh indera penciuman, yaitu bau rempah-rempah, bau harum, bau damar, bau eteris, bau busuk, dan bau hangus. Selanjutnya ada pengecapan, yaitu lidah. Stimulusnya adalah cairan kimiawi. 4 macam rasa yang dapat kita terima adalah manis, asin, asam, dan pahit. Dan kepekaan terhadap pahit pun yang paling besar di sini. Nah, selanjutnya ada peraba, yaitu kulit, di mana stimulusnya adalah tekanan, suhu, rasa sakit atau nyeri dari gerakan. Kepekaan terhadap orientasi dari keseimbangan terdapat dalam indera kinestesis. Nah, selanjutnya di sini ada penyimpanan ikonik dan ekoik. Penyimpanan ikonik itu seperti apa sih? Contohnya nih, ketika kita melihat banyak gambar yang ditayangkan di sebuah layar dalam waktu 1 detik, kita hanya dapat merekam 4
atau 5 gambar saja, karena informasi yang diindra direpresentasikan dengan akurat dalam memori ikonik namun menghilang dengan cepat. Penyimpanan ikonik ini adalah kesan visual, dan selanjutnya adalah penyimpanan ekoik, yaitu kesan auditory, di mana contohnya ketika 4 orang siswa maju ke depan dan diberi sebuah kertas yang tertulis angka-angka, dan setiap orang angka-angkanya berbeda-beda, dan keempat siswa tersebut akan membacakan angka tersebut dalam waktu yang bersamaan, dan anak-anak yang di kelas lain disuruh mendengarkan yang dibacakan oleh 4 siswa tadi. Dan ternyata mereka hanya mendapat 3 atau 4 huruf saja karena jangka waktu penyimpanan sangatlah singkat. Jadi itulah tadi penyimpanan ikonik dan ekoik. Nah, ilusi merupakan kesalahan dalam persepsi. Jadi pengalaman perseptual di mana kita mempersepsi suatu image dengan cara yang salah atau terdistorsi, yang dalam kenyataannya pengalaman tersebut tidak nyata. Nah, selanjutnya ada atensi nih. Atensi merupakan pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek stimulan dan sekelompok pemikiran. Ada 5 isu terkait atensi. Yang pertama, kapasitas pemrosesan dan selektivitas. Yang kedua, ada kendali. Yang ketiga, pemrosesan otomatis. Yang keempat, neuroscience kognitif. Yang kelima, kesadaran. Nah, ada juga nih atensi visual, yaitu penglihatan, warna, dan persepsi bentuk mendapatkan analisis terbesar selain pendengaran. Jadi, tahap-tahap persepsi visual dan atensi dimulai pada awalnya sejumlah ciri-ciri dasar dari suatu tampilan visual, disandikan dalam jalur yang terpisah yang menghasilkan peta fitur, di mana peta tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah peta induk. Mungkin segini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited.